Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita mau menaikkan pujian kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Tuhan boleh senantiasa mengalami berkat-berkat-Mu kalau Engkau memelihara kami. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan yang setia yang memegang janji-janji-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar kami senantiasa boleh bersandar kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan, tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu, Engkau setia pada anak-anak-Mu. Biar itu menjadi satu pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang dapat mengubah kami, memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya ajak kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan You are a good Father. Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Stories of God, living your life. I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita merenungkan sekali lagi tentang kebaikan dan kasih Tuhan, bahwa Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita saat kita bersalah dan kita mengaku di hadapannya. Dia pasti mengampuni dan Dia tidak mengingat-ingatnya kembali. Oleh karena itu kita boleh yakin gitu, saat kita berdosa dan meminta ampun pada Tuhan, Dia membuangnya sejauh timur dari barat. Dia pasti mengampuni dan menerima kita. Mari kita naikkan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Karena besar kasih-Mu Bapa, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau yang pulihkan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Shalom. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan dan menerima akan firman-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan telah kami persembahkan di hadirat-Mu, sekiranya kami telah menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu, dan pujian kami menjadi dupa yang harum di tahta-Mu yang kudus. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Saat Kau berfirman Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati kami dan berbicara apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, singkapkanlah segala selubung-selubung yang masih menutupi hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu yang kami dengar. Berikan urapan-Mu bagi hamba yang hendak menyampaikan isi hati-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan tidak hanya dengan baik, tetapi dengan benar sesuai kebenaran firman-Mu. Sekiranya darah Yesus membentengi kami dari si iblis yang hendak mencoba mencuri firman yang diberitakan kepada kami. Mungkin melalui rasa mengantuk, rasa jenuh, atau dengan memalingkan pikiran kami dengan hal-hal yang di luar firman-Mu. Dan apapun itu juga Tuhan. Demi nama Yesus, benih firman akan jatuh di tanah yang baik, yaitu masuk di hati kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara, melayani Tuhan merupakan sebuah anugerah bagi kita, ya. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Dia juga mempercayakan kepada kita pekerjaannya yang mulia. Kita adalah orang-orang biasa yang sesungguhnya tidak pantas, ya saudara, atau tidak layak untuk melayani Raja segala Raja. Selain itu, melayani Tuhan, saudara, bukanlah sesuatu yang main-main, ya, karena taruhannya bisa nyawa kita. Dan terbukti dengan kehidupan Tuhan Yesus dan juga para martir Kristen. Mungkin bagi kita tidak sampai nyawa kita ini dipertaruhkan, tapi bisa juga
taruhan hati kita, ya, misalkan adanya penolakan atau ejekan. Dan Tuhan juga menghendaki agar pelayanan kita kepadanya itu menduduki prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan itu sebagai sesuatu yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Ya, Tuhan tidak mau mempunyai hamba-hamba yang memberi kepada Dia itu dari sisa-sisa yang dimilikinya. Seberapa sering orang Kristen berjanji kepada Tuhan untuk melayani? Ya, seberapa sering orang Kristen berhenti melayani Tuhan jika sudah mendapat pekerjaan yang baik? Ya, kalau sudah mendapat pasangan hidup, ya, jika doanya meminta anak sudah dikabulkan, ya, juga saat studinya sudah berhasil, atau sudah menjadi kaya, dan lain sebagainya, mereka melupakan akan panggilan Tuhan. Itu sangat disayangkan. Kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh darah Yesus di kayu salib, hendaknya mengambil komitmen, saudara, untuk kita siap sedia, ya, siap sedia menjadi pelayan Tuhan yang berkenan. Ya. Mari saudara, kita akan belajar dari Rasul Paulus untuk melayani dengan standar yang Tuhan berikan, yaitu tetap melayani dalam keadaan apapun dalam hidup kita, ya. Dan pembelajaran ini diambil dari kitab Kolose 1 pasal 24 sampai 29 dengan perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Dan ayat-ayat ini saudara akan saya bacakan terlebih dahulu dan masing-masing saudara dapat mengikutinya. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, dalam perikop ini Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai pelayan jemaat yang dipanggil sesuai dengan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Itu dalam ayat 25 tadi. Tema GMI untuk bulan September dan Oktober ini juga menyangkut soal pelayanan. Ya, dikuduskan dan disempurnakan jadi pelayan yang bisa dipercaya. Saudara, sungguh merupakan suatu anugerah kalau kita bisa melayani Tuhan yang kudus. Karena itu, saudara, kita juga perlu dikuduskan untuk menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan demikian, saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Ya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pertanyaannya saudara, apa yang menyebabkan Paulus rela jadi pelayan Tuhan yang bisa dipercaya? Ada beberapa hal yang dapat menjadi berkat bagi kita, ya, sehingga kita juga dapat menjadi pelayan yang dipercaya dan yang berkenan. Pertama, saudara, apabila kita sadar telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya, dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, seseorang yang sadar, ya, sudah menerima anugerah atau kasih karunia keselamatan dari Tuhan, biasanya hatinya terdorong ingin membalas kebaikan Tuhan dengan melayaninya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, ya. Dan Paulus sadar bahwa Tuhan sudah melepaskan dia dari kuasa kegelapan dan memindahkannya ke dalam kerajaannya serta menerima penebusan. Ini merupakan hadiah yang sangat berharga untuk hidupnya. Dan juga tentunya hidup kita, kalau kita juga sadar seperti Paulus. Orang Kristen yang tidak mau melayani Tuhan adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan-jangan saudara pertobatannya tidak sejati. Ada motivasi yang tidak benar di balik kekristenannya. Coba saudara bayangkan, bila saudara nyaris mati, ya, kecelakaan misalkan, hampir saja tergelincir ke jurang atau tenggelam di laut. Lalu ada seseorang yang menyelamatkan saudara. Apa yang akan saudara lakukan untuk orang yang sudah menolong saudara ini? Hanya ucapan terima kasih saja? Pastinya itu tidak cukup ya saudara. Begitu pula dengan Tuhan Yesus, ya, yang sudah menyelamatkan hidup kita dari jurang maut. Tindakan apakah dari kita yang dapat kita berikan selain melayani Dia untuk membalas kasih-Nya kepada kita? Hanya melayani saja sebenarnya tidaklah cukup, saudara. Seharusnya seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan hal kedua, saudara, kita dapat menjadi pelayan yang dipercaya dan yang berkenan kalau kita mau tetap melayani apapun tantangannya. Ya, di Galatia pasal 1 ayat 6 dan 10 mengatakan, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di sini saudara, Paulus melayani dengan tekun walaupun ia banyak menyucurkan air mata. Ini bukan karena kelemahan Paulus, saudara, tetapi karena melihat kelemahan iman orang-orang dari Galilea. Ya, Paulus heran akan sikap orang-orang Galilea yang begitu mudahnya meninggalkan kasih karunia Tuhan dan kembali kepada hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6, Paulus mulai dengan kata-kata, Aku heran. Ini artinya, saudara, dia tidak habis mengerti mengapa orang-orang percaya di Galatia yang sudah menerima kasih karunia begitu cepatnya berbalik dari Tuhan.
Padahal saudara, kasih karunia itu begitu berharga sekali bagi mereka. Ya, walaupun demikian, Paulus tidak putus asa, saudara. Ia terus melayani Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Itu dalam Galatia pasal 1 yang ayat 10. Walaupun banyak hambatan, saudara, Paulus tidak melalaikan tugas pelayanannya. Dan dia tetap memberitakan dan tetap mengajar dan bersaksi. Kita dapat membacanya apa yang dikatakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20 dan 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mau berkata jujur, ya, seringkali kita cepat putus asa dan tidak mau memberitakan Injil lagi. Kalau sudah ada penolakan, ya, dari apa yang kita sampaikan. Bahkan ada pula di mana belum melakukannya sudah mundur dan menolak untuk menyampaikan kabar baik itu. Karena segan, karena takut untuk dijauhi atau dibenci. Apalagi saudara kalau mereka ini adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya seperti orang tua kita, bos kita, ya, atau anak-anak kita. Janganlah kita takut, saudara, akan manusia. Jangan takut akan manusia, tapi takutlah akan Tuhan. Ya. Belum lagi ada saudara yang berkata, kita doakan saja, atau berkata, cukuplah dengan melihat kehidupan kita sehari-hari. Alasan seperti itu, saudara, tidak seluruhnya salah. Ya, mendoakan mereka itu tidak kalah pentingnya dengan memberitakan. Ya, begitu pula dengan pola hidup kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, jangan lupa, ya, ada bagian-bagian yang kita juga harus bertindak. Ya, harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, saudara, Tuhan Yesus itu tidak akan memerintahkan kita, pergilah, baptislah, dan beritakanlah, melainkan berdoalah. Kita lihat ayat ini dalam Matius 28 ayat 19, ya, yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu pula contoh di ayat yang lain, saudara. Di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 7 ada tertulis demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan, perhatikan baik-baik saudara, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-7, pergilah, sekali lagi dikatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi jelas bukan saudara, kita tidak diutus hanya untuk berdoa atau melakukan hidup yang baik. Di amanat agungnya ditulis kita harus melakukan sesuatu tindakan yang itu adalah bagian kita. Pergilah, baptislah, dan beritakanlah. Ini kata perintah, saudara, yang harus kita lakukan. Ya, karena itu firman Tuhan juga berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan.
Ya, maksudnya berdoa juga kepada Tuhan, minta urapan dan penyertaan Roh Kudus sebelum kita pergi memberitakan Injil. Ya. Dan di samping itu, saudara, kita juga harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan hidup yang tertib. Hal yang terakhir, saudara, mengapa Paulus dapat menjadi pelayan Tuhan yang dipercaya dan berkenan? Karena ada kerelaan di hatinya. Karena dia tahu, saudara, ada Kristus yang hidup dalam hatinya. Ya. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan juga. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini, saudara, Paulus menyadari bahwa dirinya adalah pelayan Kristus dan bahwa hidupnya bukan dia sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Paulus ini rela melakukan semuanya karena Kristus yang hidup dalam dirinya. Kita hendaknya meneladani Paulus, karena memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Tugas setiap kita yang sudah diselamatkan. Untuk meyakinkan kita akan hal ini, saudara, kita baca sekali lagi Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan saudara, juga di Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dengan jelas juga menyampaikan bahwa kita harus siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan yang terakhir, saudara, di Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 itu juga dengan tegas Paulus menyampaikan tentang sikap hidupnya bagi pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Mari, saudara, kita ikuti teladan dari Rasul Paulus, ya, dan saling mendorong untuk menjadi pelayan Tuhan yang mau bekerja keras bagi kemuliaannya dan memenangkan banyak jiwa. Apabila kita mau menjadi orang kudus yang terus diperlengkapi dalam gerejanya. Efesus 4 ayat 11 dan 12 dituliskan demikian, saudara. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, pernahkah kita mendengar orang Kristen yang berkata demikian? Melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Kita dapat melayani di mana saja. Sebenarnya pernyataan seperti itu juga tidak salah, saudara, tapi juga tidak sepenuhnya benar, ya. Karena pada dasarnya Tuhan
menghendaki setiap orang percaya untuk melayani Dia di dalam konteks gereja, ya, atau yang berhubungan dengan gereja Tuhan. Seluruh surat Perjanjian Baru, saudara, menunjukkan bahwa semua pelayanan selalu berhubungan dengan gerejanya. Bahasa aslinya atau bahasa Yunani kata untuk melayani adalah diakonio, ya, yang berarti, saudara, melayani sebagai pelayan, sebagai diaken di dalam gereja, ya, seperti yang ditulis di Efesus pasal 4 ayat 12 tadi. Tuhan ingin memakai setiap kita untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Ya, coba bayangkan, saudara, bila setiap orang percaya, ya, beranggapan benar bahwa melayani itu tidak harus di gereja, lalu siapa yang akan melakukan pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan? Belum lagi, apakah pernyataannya itu benar bahwa mereka melakukan pelayanan untuk Tuhan di luar gereja? Apakah itu hanya suatu alasan saja? Ya, karena apa? Karena tidak mau melayani. Hal ini juga perlu dipertanyakan. Saudara, dengar baik-baik ya. Gereja adalah wadah yang ditunjuk Tuhan untuk membentuk dan mengembangkan semua karunia yang dianugerahkan kepada kita untuk melayani. Ya. Mengapa pelayanan harus dimulai di dalam gereja? Alasan pertama, saudara, karena dengan melayani di dalam gereja, karakter seorang pelayan, ya, itu dapat dibentuk dan disempurnakan. Ketika kita melayani bersama-sama di dalam gereja, saudara, selain kita membangun tubuh Kristus, kerohanian kita pun akan semakin bertumbuh menuju ke kedewasaan. Di dalam gereja, kita juga belajar untuk saling memperhatikan, saling mendorong dan memberi semangat, juga saling mendoakan, ya, serta saling menasihati satu sama lain. Hal ini tidak akan kita peroleh, saudara, dengan melakukan pelayanan sendiri di luar tubuh Kristus atau di luar gereja. Itu alasan pertama. Alasan kedua, melayani dimulai di dalam gereja karena rohani masing-masing orang dipertanggungjawabkan lewat firman Allah dan dipantau oleh gembala jemaat atau pemimpin rohani. Coba kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bisa kita bayangkan, saudara, kalau karunia bernubuat, ya, digunakan secara sembarangan di luar gereja, bukankah hal ini berpotensi untuk disalahgunakan? Dan alasan berikutnya, alasan yang ketiga, karena kehidupan berjemaat di dalam gereja itu akan membantu seorang pelayan untuk tetap berada di dalam kebenaran. Ya. Di dalam gereja kita akan memiliki saudara-saudara seiman yang dengan penuh kasih dan perhatian selalu siap mengingatkan dan menolong apabila kita menyimpang dari kebenaran. Nah, saudara, sudahkah kita mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja? Akan ada saatnya, saudara, pelayan-pelayan sesepuh itu harus digantikan oleh pelayan generasi yang lebih muda, ya, dan yang lebih baik tentunya, agar pembangunan tubuh Kristus tetap berjalan.
Kalau tidak dimulai dari sekarang, saudara, untuk mengambil bagian, kapan lagi? Ya, kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali. Dan kita semua akan diperhadapkan ke tahta pengadilan. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan pertanggungan jawab kita kepada hakim yang adil. Bila kita ditanya, saudara, apa yang sudah kita lakukan di bumi ini untuk Tuhan? Apakah cukup dengan kita menjawab kalau kita sudah membesarkan anak? Sudah bekerja cari nafkah? Padahal, saudara, Tuhan itu menciptakan kita lahir di dunia ini untuk menggenapi panggilannya, yaitu melayani, tidak untuk dilayani. Ya, maukah kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, saudara, melainkan untuk melayani? Katakan amin, saudara, bagi yang siap sedia untuk menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya dan yang berkenan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima Tuhan. Kami akan siap sedia Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang berkenan dan juga yang dapat dipercaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi segala kebutuhan dalam pelayanan kami dengan ditambah-tambahkan karunia demi karunia. Dan kami juga akan setia Tuhan melayani Engkau dalam situasi, dalam tantangan apapun juga Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan bahwa oleh anugerah-Mu kami telah diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dan juga karena Kristus yang hidup di dalam diri kami. Roh Kudus, bakar roh kami biar selalu menyala-nyala melayani Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melayakkan kami untuk melayani-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk hari Minggu terakhir dari bulan Oktober ini, kita boleh
boleh bersyukur kepada Tuhan yang sudah boleh memimpin. Mari saya undang kalau tidak keberatan untuk boleh berdiri di tempat masing-masing, di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Kita menghormati Tuhan yang kita sembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ibadah itu adalah perintah-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh lagi diberi kesempatan untuk boleh memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memanggil kami untuk melayani. Ya Tuhan, biarlah karakter kami boleh terus dibentuk dan disempurnakan. Biarlah kami dalam gereja-Mu Tuhan, kami percaya bahwa karunia Engkau sudah berikan kepada setiap anak-anak-Mu supaya kami boleh menjalankan tugas panggilan kami Tuhan dengan mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena semuanya itu akan harus dipertanggungjawabkan lewat kebenaran firman-Mu, dan kiranya setiap jemaat-Mu boleh dimuridkan, boleh digembalakan, dipimpin untuk menjadi pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Berkati Tuhan, kami tahu kehidupan berjemaat dalam gereja-Mu akan sangat membantu kami, untuk kami boleh Tuhan menjadi seorang pelayan yang dipakai Tuhan dan boleh tetap berada dalam kebenaran. Engkau yang kiranya terus mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati Ibu PDP Ani Bustami yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan memberkati dia bersama suaminya dengan berlipat kali ganda. Berkati pemimpin pujian yang sudah membawa kami juga dalam pujian penyembahan. Kau boleh memberkati mereka untuk menjadi terus boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, memimpin dalam, supaya gereja-Mu boleh menjadi orang-orang yang selalu menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, dan juga bangsa dan negara Belanda. Tuhan, tempat di mana kami saat ini berada, kami tinggal, kami bekerja, kami ada yang studi juga. Kami mengucap syukur kalau kami ada di negara yang baik yang sudah Tuhan berkati. Kami memohon lawatan Tuhan atas negara dan bangsa kami Indonesia, atas Jerman, atas Belanda juga, supaya di negara-negara ini terjadi revival Tuhan. Ada kebangunan rohani. Kau lawat Tuhan, supaya negara ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Engkau sendiri yang menolong supaya pemimpin negara dan bangsa kami Indonesia, pemimpin negara Jerman, juga pemimpin negara Belanda juga, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mereka boleh menggunakan kesempatan untuk boleh menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang terus memberikan hikmat, akal budi, supaya para pemimpin negara dan bangsa ini boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan juga di akhir zaman ini. Karena kami tahu Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan yang bekerja atas Indonesia, atas Jerman, atas Belanda juga. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, supaya bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau juga terus memimpin Tuhan, memulihkan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, berpindah dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami terus berdoa Tuhan untuk lawatan-Mu juga atas Eropa ini, supaya banyak orang yang kembali dibangkitkan imannya. Banyak gereja yang kembali Tuhan, bangkit Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu di Eropa ini boleh Tuhan mengalami kebangunan rohani juga. Terima kasih Tuhan untuk kami jemaat gereja misi yang ada di Jerman maupun di Belanda. Tuhan masih mempercayakan kami untuk memenuhi tugas panggilan kami. Berkatilah Tuhan supaya kami boleh menjadi jemaat yang semakin hidup takut akan Tuhan. Kami boleh terus membangun, berjalan sesuai dengan visi yang sudah Tuhan berikan, untuk kami terus memenangkan jiwa di akhir zaman ini, memuridkan mereka, menggembalakan mereka, sampai Engkau datang kembali untuk kedua kali. Sampai mereka boleh diutus untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Sebentar
kami juga akan kalau ada ibadah-ibadah onsite di beberapa kota, Engkau berkati juga supaya GMI yang sudah mengadakan ibadah onsite juga Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, pelayan musik pujian yang melayani juga seluruh jemaat-Mu. Kau persatukan supaya mereka juga boleh berkumpul, menggunakan kesempatan di masa-masa yang tidak mudah ini supaya kami belajar beribadah dengan hormat dan takut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau yang akan mengumpulkan kami kembali di setiap kota Tuhan, mulai bulan November kami akan ada ibadah onsite di setiap kota. Engkau berkati ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah boleh memimpin kami di hampir 2 tahun ini dengan pertolongan yang daripadamu. Engkau kiranya boleh memberkati supaya kami semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama, mau berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan online ini. Engkau yang kiranya boleh memberkati kami semua. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati para keluarga, juga anak-anak muda, generasi muda sekarang ini, supaya dibangkitkan semangatnya untuk terus melakukan apa yang terbaik untuk Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus boleh menyertai kita semua mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya